Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, di rumah yang penuh berkah ini, yang disebut dengan majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, majelis Al-Quran, majelis kebaikan yang insya Allah kita juga akan bersama-sama menuju jannahnya, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ngomongin surga, ibu mau masuk surga? Benar mau masuk surga? Yakin bakal masuk surga? Dosa banyak, aib banyak, kekurangan banyak, maksiat banyak, dosa kurang. Dosa banyak, pahala kurang, amal sedikit. Mau masuk surga? Mau masuk surga apa, Bu? Surganya surga tertinggi, lagi mintanya surga Firdaus. Kira-kira bisa nggak, Bu? Kenapa ibu-ibu yakin? Karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuman kalau nggak diupayakan bisa nggak? Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu memerintahkan kita untuk menjalankan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Masuk surga dengan amalan rasanya nggak bakal kekejar. Karena kita tahu banyak dosa kita daripada amalan kita. Terus gimana caranya? Masuk surga dengan rahmat Allah. Masuk surga dengan ridho Allah. Bagaimana cara mendapatkan ridho Allah? Cara mendapatkan ridho Allah yang pertama itu bersegera menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Gimana lagi caranya supaya kita bisa mendapatkan keridhaan Allah? Kita berupaya memperbaiki diri kita, kita berusaha mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaat dalam kehidupan ini yang akan menghantarkan kita dekat kepada Allah. Dengan apa lagi? Menjalankan ketaatan kepada Allah dengan khusyuk. Benar-benar menghamba kepada Allah, benar-benar dengan rasa takut kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, mengecilkan diri di hadapan Allah, khusyuk benar-benar hanya karena Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, janganlah kalian mempersekutukanku. Jangan ada Tuhan selainku. Jangan ada Tuhan-Tuhan kecil. Jangan ada yang disembah selain diriku, kata Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhtullah sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung dari murkanya orang tua. Jadi kalau kita tahu kita akan selamat, lihat dulu bagaimana ketaatan kita kepada Allah, bagaimana rasa takut kita kepada Allah, bagaimana kekhusyukan kita kepada Allah, bagaimana sikap kita terhadap kedua orang tua kita. Apakah kita sudah termasuk anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kita? Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terus gimana lagi kita mendekat kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang takutnya hanya kepada Allah? Siapa mereka? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang salih. Seperti kita yang ada di sini, semuanya orang-orang yang salihah yang akan membawa kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan pertemanan kita, dengan kebersamaan kita, insya Allah sampai akhirat juga akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama. Dengan apa lagi? Ridho Allah udah, ridho orang tua udah, ridho siapa lagi? Kita perempuan minta ridho suami.
Perempuan itu surganya gampang. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat, patuh sama suami. Patuh aja sama suami, surga. Cuman Rasulullah juga mengatakan perempuan itu paling banyak di neraka. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa menjaga lisannya, menyakiti perasaan orang tuanya, menyakiti perasaan suaminya, menyinggung hati orang tuanya, menyinggung hati suaminya. Padahal kita tahu setelah orang tua kita diserahkan kepada suami. Berarti kita berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami. Taat kepada Allah, kepada orang tua, kepada suami. Katanya mau masuk surga. Ibu, kapan terakhir minta maaf sama suami? Minta maaf sama suami kapan? Benar, tadi pagi. Kapan? Lebaran? Tapi kalau sungkem ya lebaran, Bu. Iya, kalau lebaran, padahal dosa terbanyak kita kan terhadap orang yang paling dekat. Karena kita interaksi terus kan, banyak dosa kita. Cuman gengsi kita minta maaf. Kata kita, mereka itu surga kita. Saya pernah nanya ke ibu-ibu, kalau sekiranya boleh milih, ibu mau mati duluan atau bapak yang mati duluan? Kalau mikirin anak biasanya ibu-ibu mah bapak duluan. Ya ternyata Bu RT maunya bapak duluan. Tapi harusnya sama ibu duluan ya. Ya. Karena kalau anak-anak gak ada ibu biasanya. Ya kita kan tahu waktunya, saatnya udah ditetapkan oleh Allah. Cuman rata-rata setiap saya tanya pasti biar bapaknya aja yang duluan. Udah biar bapaknya aja yang duluan. Berarti egois banget kita ya. Padahal kita meminta ridhonya ya. Kalau kita yang duluan meninggal dengan ridho suami, insya Allah surga kita udah ada. Suami meninggal duluan tapi dia ridho juga terhadap kita, insya Allah surga juga udah dapat nama kita. Gampang ternyata ya Bu ya. Cuman untuk mendapatkan ridho itu mesti menyenangkan dia, membahagiakan dia, menenangkan dia. Suami, kan banyak para istri menyenangkan suami orang, menenangkan suami orang. Kalau enggak suami menenangkan istri orang, ada ya Bu ya? Ada. Ada. Ternyata mudahnya kita memasuki surga Allah itu diberikan rahmat oleh Allah ketika kita mendapatkan ridho Allah dengan segala ketaatan yang kita lakukan, kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita mendapatkan ridho pasangan kita. Itu baru satu ridho Allah, ridho orang tua, ridho pasangan kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah nanti masuk surga dengan rahmat Allah. Itu yang pertama. Terus dengan apa lagi kita bisa masuk surga Allah? Karena kita sadar kita nggak banyak pahalanya, masih banyak dosanya. Gimana caranya? Minta pertolongan siapa lagi Bu? Minta pertolongan Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah tadi apa yang diperintahkan Allah sudah kita kerjakan. Kalau taat kepada Rasulullah berarti kita jalankan segala yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kalau disyariatkan oleh Rasulullah kita harus berbakti, kita berbakti. Kalau disyariatkan oleh Rasulullah kita harus menjalankan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Apapun yang disyariatkan oleh Rasulullah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang disyariatkan itu yang diperintahkan, yang dibenarkan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Baik itu melalui ucapan, perbuatan ataupun tingkah laku dari Rasulullah, atau apa yang sudah dianggukkan atau sudah yang dibenarkan oleh Rasulullah. Apakah semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu mesti kita ikuti? Ternyata tidak. Kenapa? Yang sering saya ingatkan kepada ibu-ibu, Rasulullah itu dalam satu masa punya istri berapa? Nah, apakah itu disyariatkan oleh Rasulullah? Tidak. Tapi kalau kita buka surat An-Nisa ayat 2,
nikahilah perempuan 1, 2, 3, 4. Kalau kamu mampu dan kalau kamu bisa untuk adil. Kalau nggak bisa, cukup 1 saja. Nggak disyariatkan. Keluarga dari Rasulullah tidak boleh menerima sedekah. Keluarga Rasulullah, ketika Rasulullah sudah wafat, istri beliau nggak ada yang boleh menikah lagi atau nggak boleh dinikahi. Ada yang berkeinginan kalau nanti Rasulullah meninggal, lalu Rasulullah wafat, saya mau menikahi istri Rasulullah, ternyata dilarang. Nah, itu yang disyariatkan. Kalau yang nggak disyariatkan kita nggak bisa ngikutin, nggak usah diikutin. Rasulullah itu kalau sholat kakinya sampai bengkak. Sholat malam kakinya sampai bengkak. Saking lamanya berdiri, saking lamanya sholat, Rasulullah kakinya bengkak. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah maksum bebas dari dosa? Engkau sudah dijamin surganya, tapi kenapa engkau masih maksain diri? Masih nyiksa diri sampai kaki bengkak? Kata Rasulullah, ya apa? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro. Kata Rasulullah, ya Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu Rasulullah. Kalau kita kalau dikasih dispen 1 aja udah bebas kita ya. Udah keenakan. Rasulullah masih beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah itu beristighfar terus kepada Allah, minta ampun. Udah dijamin, gak ada dosa beliau. Minta terus kepada Allah untuk diberikan ampunan. Itu Rasulullah. Kita maunya mendapat syafaat dari Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan lagi setelah mengikuti yang disyariatkan oleh Rasulullah? Kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu. Kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa kita itu benar-benar nyunnah. Kita ngakunya ahlu sunnah wal jamaah. Buktikan, terlihat dari sikap, dari tingkah laku kita, dari ucapan kita. Kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ngikutin Rasulullah. Benar-benar Rasulullah itu menjadi panutan kita, menjadi idola kita. Nggak ada idola lain selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mesti kita ikutin. Istri Rasulullah ada berapa? Dari masing-masing istri beliau itu ada di antara kita sifatnya sama-sama yang baik. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, ada yang jago masak, ada yang jago olahraga, ada yang pintar agama. Semuanya ada. Makanya kita ini bervariasi. Nggak semuanya sama. Yang nggak ada saingannya itu cuman Bunda Khadijah. Itu nggak ada saingannya. Bahkan Rasulullah saking cintanya kepada Bunda Khadijah, Aisyah yang muda, yang cantik, yang lebih pintar, tetap aja cemburu sama Bunda Khadijah. Begitu hebatnya cinta beliau. Rasulullah SAW kita ikuti. Dengan apa lagi? Kita diperintahkan supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, supaya mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, kita perbanyak bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat terus kepada Rasulullah. Kita ingat kepada Rasulullah. Kalau mengikuti maulid Nabi, yang kita ikutin apanya? Yang kita ikutin apa yang terjadi dari beliau baru lahir, beliau kecil, beliau besar, beliau remaja, beliau dewasa, beliau menikah, beliau jadi Nabi dan Rasul, beliau berdakwah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, berdakwah dalam terang-terangan sampai beliau wafat. Itu yang kita pelajari. Makanya disebut Maulid Nabi atau Maulud Nabi. Kita memperingati lahirnya Rasulullah, adanya Rasulullah yang akan menjadi suri tauladan kita, contoh dari kehidupan kita. Jadi pertama mendapatkan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah masuk surga. Yang kedua, kita mendapatkan pertolongan Rasulullah dengan banyak bersolawat.
Kenapa? Rasulullah manusia pertama yang membuka pintu surga. Rasulullah itu nabi terakhir, tapi beliaulah yang membuka pintu surga pertama. Rasulullah masuk surga pertama, kita ngikutin karena kita umat dari Rasulullah SAW. Yang penting kita nggak masuk neraka. Mau masuk neraka dulu? Enggak. Kita maunya masuk surga ya. Berarti udah dua. Yang ketiga dengan apa lagi? Dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang benar. Tahu kita ketika kita sholat itu apa yang kita baca kita faham, gerakannya kita faham. Makanya sholat itu disebut dengan apa? Suatu pekerjaan, perbuatan dengan bacaan tertentu, dengan gerakan tertentu, dengan rukun-rukun tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tahu kita apa yang kita baca, tahu kita apa maksud dari gerakan sholat itu. Sholat kita tepat waktu, sholat kita di tempat yang bersih, sholat kita dengan pakaian yang terbaik, sholat khusyuk, ingat kepada Allah, takut kepada Allah, benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat dari mana lagi? Ada pertolongan apa lagi? Al-Quran. Al-Quran kitab suci, kitab mulia yang diturunkan oleh Allah kepada manusia mulia. Rasulullah SAW melalui malaikat mulia, malaikat Jibril alaihissalam. Ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, maka kita juga akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Banyak kita lihat orang mulia dengan Al-Quran. Banyak kita lihat orang-orang pada sembuh dengan Al-Quran. Banyak kita lihat orang-orang bahagia dengan Al-Quran. Mungkin kita melihat seseorang itu biasa saja, tapi dia bahagia. Dia tenang karena dia akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Beda dengan orang yang gak dekat dengan Al-Quran. Mungkin secara materi dia melimpah, tapi gak ada ketenangannya, gak ada kebahagiaannya. Nah, orang yang dekat dengan Al-Quran kata kita biasa-biasa aja hidupnya, bahkan susah, tapi dia merasa lebih tenang. Itu disebut dengan bahagia. Bahkan ada yang bilang sopir banyak senyumnya daripada bos. Bos jarang senyum padahal duitnya banyak, hartanya banyak, hidupnya enak menurut kita kan. Tapi orang-orang yang kata kita susah, dia lebih bahagia, banyak senyumnya, banyak ketawanya, banyak senangnya. Yang tingkat atas kata kita ternyata banyak susahnya, bahkan gak bisa tidur. Keren gak itu Al-Quran? Dan Al-Quran juga akan menjadi syafaat bagi kita. Ketika kita meninggal nanti, Al-Quran akan menerangi kubur kita. Terus apalagi akan menolong kita supaya kita bisa masuk ke surganya Allah, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah. Perbanyak bersedekah. Sedekah yang kita berikan itu akan membahagiakan orang lain. Sedekah yang kita keluarkan itu akan memudahkan urusan orang lain, akan menghilangkan kesulitan orang lain. Itu sedekah. Mudah semuanya. Orang yang sudah masuk kubur pun ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali, dia mintanya bukan sholat, dia mintanya bukan berangkat haji. Karena sholat untuk diri sendiri, berangkat haji untuk diri sendiri sekalipun mahal. Tapi ketika kita bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang tepat, orang-orang yang berhak, kita keluarkan hak mereka. Mereka bahagia, mereka senang, urusan dengan Allah beres, urusan dengan manusia beres. Hablum minallahnya lancar, hablum minannasnya lancar. Makanya itu yang diminta ketika diberi kesempatan lagi untuk hidup kembali. Kalau kita untuk berbagi kadang-kadang hitung-hitungan. Berbagi itu siapa yang saya suka kasih, saya yang menurut saya pantas, bukan menurut aturan agama. Saya mau ngasih kalau buat dia, ada kan yang seperti itu. Saya nggak akan ngasih. Saya misalnya gini, ada orang dia pantas menerima sedekah, misalnya menerima infak, tapi nggak ada terima kasihnya. Ujung-ujungnya kita nggak mau ngasih.
Orang nggak pernah ada terima kasihnya, kan kita berarti nunggu terima kasih. Kalau kita nunggu terima kasih, nggak ada ikhlasnya. Kalau nggak ada ikhlasnya, amalan kita nggak diterima oleh Allah. Kan syarat diterima ibadah itu sesuai dengan syariat dan ikhlas hanya karena Allah. Kita kalau ngasih ke orang nggak ada terima kasihnya, besok kita nggak kasih lagi. Berarti kita pilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih, nggak sesuai dengan yang diajarkan. Sementara kita kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Kayak begitu dilarang oleh Allah, yang diperintahkan berikan kepada siapapun yang berhak. Siapa yang berhak menerima zakat, yang menerima sedekah dari kita, keluarkan. Gak usah pilih-pilih, jangan tunggu terima kasih. Jangan tunggu ada rasa terima kasihnya enggak, ada rasa hormatnya enggak. Saya udah ngasih, kalau bisa ngasih kanan, yang kiri enggak tahu. Kita kebanyakannya mesti ada yang tahu. Bahkan kalau ngasih sekarang kan pakai difotoin. Bingung kitanya kan, mesti difotoin. Difotoin, didokumentasikan. Iya kalau ikhlasnya hanya karena Allah. Tapi kalau sudah ada seperti itu, hati kan gak bisa dijaga. Karena setan akan menggoda terus. Orang yang kita kasih tadinya itu terima kasih sama kita, lama-lama dia agak belagu dikit sama kita, hilangkan ikhlas kita. Kita sebut-sebut, kita ngumpat, kita omongin ke orang lain, ujung-ujungnya gak dapat apa-apa kitanya. Ya, sedekah yang diperbanyak. Coba dihitung lagi Bu, gimana caranya supaya kita mendapatkan surga Allah dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Rasulullah, dengan pertolongan Al-Quran, dengan pertolongan sedekah kita. Terus yang kelima, dengan pertolongan taubat kita. Karena kita sadar kita banyak dosa, karena kita sadar kita pahalanya dikit banget. Tambah lagi kalau umur sudah di atas 40 tahun. Udah di atas 40 tahun Bu? Sudah, kalau sudah di atas 40 tahun itu sebenarnya kan udah dekat ya. Waktu kematian juga udah dekat. Kalaupun masih lama juga kita kan nggak tahu kapannya. Berarti kita sudah kejar-kejaran dengan waktu. Karena kejar-kejaran dengan waktu, ketutup nggak? Mampu nggak kita memperbanyak amalan kita mengalahkan dosa-dosa kita? Dosa-dosa yang tadi itu nggak akan bisa hilang kalau kita nggak meminta maaf kepada Allah. Kalau kita tidak meminta ampun kepada Allah. Kalau kita tidak beristighfar kepada Allah. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah. Itu tidak akan hilang. Selagi masih ada dosa pada diri kita, kita akan jauh dari yang namanya taufik. Kita akan sulit untuk melaksanakan ibadah. Kalau berat kita mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, berarti masih ada dosa kita. Jangan-jangan masih banyak maksiat kita. Sulit kita bangun malam, bisa jadi dosa kita masih banyak. Sulit kita untuk puasa sunnah, bisa jadi dosa kita masih banyak. Kadang kita pikir ya, kok susah banget saya bangun malam, padahal bukan kurang tidur. Tidur kita cukup, tapi untuk bangun malam kok berat banget. Misalnya mau puasa sunnah Senin Kamis, anak-anak dipaksa untuk puasa sunnah Senin Kamis, kita nggak bisa. Padahal nggak sakit, badan lagi fit, cuman berat aja. Nggak mau kita mengerjakan. Al-Quran udah ada di depan mata kita, berat mau membacanya. Bahkan pingin nutup lagi aja. Mau bersedekah kayaknya perhitungan. Berarti dosa kita masih banyak. Kenapa? Dosa-dosa kita itu lagi mengikat kita, lagi di kerangkeng kitanya, lagi diikat kitanya sehingga kita nggak berdaya untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, bahkan tertolak dari Allah. Sama halnya, saya punya hutang sama Bu RT 200 juta. Punya hutang, terus dengan gayanya saya datang ke rumah beliau, bawa mangga 4 biji. Kira-kira apa yang ada di pikirannya Bu RT? Utang belum dibayar. Mangga buat apaan katanya kan? Begitu kita dengan Allah. Kita seakan-akan mau berpahala yang banyak. Kata kita mau melakukan hal yang baik. Sementara dosa kita masih banyak. Kata Allah, itu taubatin dulu dosa kamu. Bertaubatlah dulu. Minta ampunlah atas dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Kata Allah. Kita terhalang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan itu karena dosa-dosa yang masih banyak pada diri kita.
Rasakan, semakin berat kita melakukan ketaatan, berarti dosanya masih banyak. Dosa yang banyak itu kita juga nggak tahu, makanya ada dosa yang besar, dosa kecil, dosa yang disengaja, dosa tidak disengaja, dosa yang nggak dirasa. Kalau ada orang yang berdosa, kita mikirnya dia aja. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, dia aja. Kita nggak pernah introspeksi diri, kita nggak pernah bermuhasabah, kita nggak pernah mikirin diri kita sendiri. Ujung-ujungnya kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Karena kita nggak tahu kesalahan kita di mana, kita memohon ampun aja kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, terimalah taubat hamba ya Allah. Bahkan surat At-Tahrim dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum wa yukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah bertaubat kepadaku, bertaubat sungguh-sungguh kepadaku. Sungguh-sungguh bertaubat itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Benar-benar taubat hanya kepada Allah. Memohon ampunlah kepadaku, kata Allah, supaya aku berikan ampunan. Minta ampun kepadaku supaya aku beri ampunan. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak diampunin. Kalau kita sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai. Di surat Ali Imran juga 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah memohon ampunanku, kata Allah. Memohon ampun kepadaku atas segala dosa-dosa yang pernah dilakukan, atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Wa jannatu arduhas samawati wal ardh, karena aku sudah menyiapkan surga yang indah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa disiapkan oleh Allah surga itu? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, yang takutnya hanya kepada Allah. Kalau takutnya sama orang berarti nggak takut sama Allah. Panggilan Allah yang diutamakan, kata Allah yang diutamakan. Kalau udah takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah, berarti kita tidak takutnya hanya kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah, itu yang disebut uiddat lil muttaqin. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Apapun kata Allah, kita nurut. Apapun yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Kita paksakan diri kita untuk taat kepada Allah. Kita paksakan diri kita untuk selalu bertaubat karena kita tidak tahu dosa kita. Kita tahu kalau kita itu banyak dosa. Dosa yang mana kita bingung, tapi minta ampun aja kepada Allah. Beristighfar terus. Rasulullah aja yang maksum itu 70 kali sehari untuk beristighfar kepada Allah. Istighfar yang paling hafal apa, Bu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sering-sering kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mohon ampun terus kepada Allah. Kenapa? Wa tubu ilaihi wa atubu ilallahi jami'a, bersegeralah kalian semua untuk bertaubat kepadaku, kata Allah. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, kata Allah, orang-orang yang bertaubat kepadaku itu akan beruntung. Innallaha yuhibbul mutawwa Innallaha yuhibbul Innallaha yuhibbul, Allah itu cinta kepada siapa? Mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan dirinya. Orang-orang yang membebaskan dirinya dari dosa. Orang-orang yang bertaubat. Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang bertaubat, orang yang mensucikan dirinya. Allah akan bentangkan pintu taubat di siang hari bagi siapa? Bagi orang yang punya dosa di malam hari.
Allah bentangkan pintu taubat di malam hari bagi orang yang punya dosa di siang hari. Diberi kesempatan terus oleh Allah untuk bertaubat. Bertaubatlah kepadaku, bertaubatlah kepadaku, bersegeralah bertaubat kepadaku. Kata Allah, mendekatlah kepadaku. Karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah gak mau kita masuk ke nerakanya. Bertaubat terus, muhasabah terus, ingat dosa-dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa hati kita. Kita introspeksi diri kita terus. Karena kita tidak tahu dosa kita sudah diampuni atau belum. Kita nggak bisa kepedean juga. Kita udah nggak punya dosa. Kita itu manusia. Nggak akan terlepas dari dosa. Udah duduk di sini istighfarnya banyak. Bahkan ketika mau pulang pun kita berdoa kan, memohon ampun lagi kepada Allah dengan doa kafaratul majlis. Tapi keluar dari pintu nanti kan bikin dosa lagi tanpa kita sadari kan. Nah, makanya perbanyak beristighfar dengan dosa-dosa. Kadang kita cuman ngelihat orang dengan pandangan saja itu dosa muncul, padahal nggak ngomong. Dosa muncul, mungkin ada yang terlintas di hati, terlintas di pikiran. Kalau dengar mungkin masa sih, ya kan? Nah, kita tanpa sadar. Kalau enggak tanpa sadar juga keceplosan ngomong. Itu udah tercatat, hati tercatat, lisan tercatat, kepikiran kita tercatat. Kan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati hamba-hambanya. Kita beristighfar, memohon ampun terus kepada Allah. Agar Allah ampuni dosa kita, Allah mudahkan kita mendekat kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah lancarkan ibadah kita, Allah ringankan kita menjalankan ketaatan, bahkan kita merasa nikmat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua keluar dari rumah Bu Masitoh ini, semua dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Kita akui dosa kita yang sangat banyak. Kita tahu dosa kita sangat banyak, tapi kita tidak tahu dosa yang mana karena kita kurang ilmu. Kita memohon ampun kepada Allah dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzubika min azabil qubur wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fil masihid dajjal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika min azabil qubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qubur wa min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tashba' wa min du'a'i la yusma'. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman na'ima wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل العبادة ومن أهل القرآن ومن أهل الاستقامة ومن أهل الجنة واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المقبولين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Bukakanlah pintu surga kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang solih, anak yang solihah, anak yang berbakti kepada kami kedua orang tuanya, anak yang santun terhadap kami kedua orang tuanya ya Allah, anak yang sukses, anak yang berprestasi, anak yang membanggakan, anak yang akan menghantarkan kami ke depan pintu surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua bersaudara baik di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kebersamaan kami ini sampai ke surgamu ya Allah. Lapangkan hati kami, lapangkan dada kami, lapangkan pikiran kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Limpahkanlah kepada kami rahmat kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami umur panjang ya Allah, umur berkah. Jadikanlah semua apapun yang kami inginkan qabul ya Allah. Ya Allah, sehat jasmani rohani kami ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah. Ya Allah, meluaskan ilmu kami, luaskan wawasan kami untuk tetap taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rezeki yang sangat banyak, rezeki yang melimpah, yang benar-benar berkah, halalan thayyibah ya Allah, yang bisa mempermudah kami dalam menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkan bagi kami semua untuk taat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk selalu ingat kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk istiqomah ikhlas hanya karenamu ya Allah. Lindungilah kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami ya Allah, warga yang ada di sekitar kami ya Allah, kaum muslimin, kaum muslimat ya Allah. Datangkanlah di hati kami rasa kasih sayang terhadap saudara kami ya Allah. Hilangkanlah segala penyakit hati dari diri kami yang akan menghancurkan amalan-amalan kami ya Allah. Selamatkan hidup kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal izzati amma yasifuna alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.